Salam damai sejahtera, Bapak Ibu yang terkasih, pecinta Bunda Maria. Pada sore hari ini, kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Stefanus Tai dan Ibu Ingrid Listiati, pasangan yang aktif dalam pelayanan pewartaan purna waktu ini adalah pendiri situs katolisitas.org, suatu situs evangelisasi dan katekese yang mengulas ajaran gereja Katolik berdasarkan 3 pilar kebenaran iman, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Pasutri yang sangat berdevosi kepada Bunda Maria ini juga adalah penulis buku yang berjudul Maria, Oh Maria. Mari kita undang Bapak Stefanus Tai dan Ibu Ingrid. Selamat sore Bapak Stefanus dan Ibu Ingrid. Halo, selamat sore Ibu Rosari. Selamat sore Bapak Stefanus dan Ibu Ingrid. Saya mau tanya, bagaimana ceritanya sampai Bapak dan Ibu pelayanan pewartaan full-timer? Ceritanya panjang banget sebetulnya. Tapi singkat cerita, sebetulnya perjalanan iman kami dimulai ketika 3 tahun perkawinan kami, di mana kami mengetahui bahwa pada akhirnya kami tidak bisa mempunyai keturunan secara medis. Nah dari situ kami sungguh-sungguh terpukul, dan kemudian pada saat itu memang peran Bunda Maria begitu besar di dalam perjalanan kami, terutama pada saat-saat yang sangat terpuruk. Dan Bunda Maria memberikan kekuatan kepada kami, yaitu lewat doa Rosario pada waktu itu ya. Dan kemudian dari kesulitan yang begitu besar, karena kami tidak bisa mempunyai keturunan, berkat doa Rosario dan pertolongan Bunda Maria, kami bisa melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Ya, kami mulai mempertanyakan sebetulnya maksudnya apa arti kehidupan kami berdua ini, apa yang harus kami lakukan. Ya. Jadi sebenarnya tuh waktu masuk 3 tahun perkawinan, karena kami belum punya anak, lalu pihak keluarga, terutama dari keluarga Steph, meminta saya untuk periksa ke dokter. Waktu itu saya periksa dan betul aja ada benjolan di rahim saya. Lalu dokter menyarankan saya dioperasi. Dan dikatakan kalau seandainya waktu dioperasi ditemukan benjolannya banyak, kemungkinan diangkat rahimnya dan berarti saya tidak bisa punya anak. Dan karena itu saya sedih banget waktu itu ya. Lalu saya telepon waktu itu Steph, kami sebenarnya tinggal di Filipina ya karena pekerjaan Steph. Lalu saya telepon ke sana, saya katakan bahwa kemungkinan kita tidak bisa punya anak. Ya, sedih banget juga ya Steph ya, karena dia anak satu-satunya dari 7 bersaudara, laki-laki sendiri, yang lain semua perempuan ya. Keluarga besar kepingin ada anak dari Steph ya. Lalu sedih banget, cuman dia akhirnya mengatakan pada saya, tidak usah sedih, mari kita hadapi ini bersama-sama, saya akan tetap mengasihi kamu. Dari situ saya menghibur saya sungguh ya. Terus hari-hari berikutnya ya saya dioperasi dan sebagainya. Ternyata hasilnya baik. Dokternya mengatakan sudah diambil benjolannya, kamu masih punya rahim. Jadi sebenarnya kamu masih bisa punya anak. Cobalah periksa suamimu katanya. Nah, kemudian Steph yang periksa. Ternyata tapi dari hasil pemeriksaan itu ternyata menunjukkan bahwa kemungkinan kami untuk mempunyai anak tuh 0 katanya dokter ya. Tidak ada kelainan bagaimanalah, pokoknya gak bisa gitu katanya. Dan salah satu yang menghibur saya adalah Ingrid juga mengatakan hal yang sama. Jadi nggak usah sedih, kita akan menghadapi ini berdua. Aku juga mengasihi kamu gitu. Dan dari situ sebetulnya kami menyadari ya, begitu besar sebetulnya rahmat yang diberikan oleh Tuhan lewat sakramen perkawinan. Karena pada saat-saat kita mengalami kesulitan yang begitu besar, rahmat itu mengalir dengan begitu besar. Ya. Dan pada waktu itu kami berdoa bermacam-macam ya. Sampai akhirnya kami sudah tidak tahu lagi ngomong apa lagi, dan akhirnya kami berdoa Rosario sama-sama ya. Terus saya waktu itu kan merenungkan peristiwa sedih ya. Jadi waktu peristiwa pertama itu saya sekali-kalinya itu benar-benar baru rasanya
bisa mengalami sedikit ya kegundahan, maksudnya seperti apa campur aduknya perasaan Tuhan Yesus ya di Taman Getsemani ya. Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah itu saya juga waktu mengucapkan itu tuh sepertinya saya sungguh-sungguh juga ikut mengucapkan ya. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi kalau kami tidak punya anak tuh kayaknya semua harapan kami kayak pupus semuanya gitu ya. Tetapi dari Rosario itu memang luar biasa ya. Terus sambil direnungkan peristiwanya, terutama yang terakhir ya waktu Bunda Maria berdiri di kaki salib itu saya juga dibawa pada suatu kesadaran bahwa Bunda Maria pasti sedih banget waktu melihat Yesus anaknya disalib menderita seperti itu, tetapi itu pasti ada kekuatan rahmat yang menopang sampai Bunda Maria bisa tetap berdiri di situ sementara semua yang lain murid-muridnya ya kecuali Yohanes ya sudah pergi meninggalkan Yesus. Lalu bahwa Bunda Maria pasti percaya akan perkataan Yesus bahwa anak manusia memang harus diserahkan, dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Jadi saya berpikir saya juga mohon supaya Tuhan memberi kepada saya iman seperti Bunda Maria ya, melihat bahwa salib Yesus itu, kematian Yesus itu bukan akhir dari segala-galanya. Bahwa kami tidak punya anak ini juga bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada kebangkitan, masih ada harapan. Nah, jadi memang setelah kami berdoa Rosario waktu itu, sepertinya habis selesai, tiba-tiba secara ajaib, mujizat gitu, beban yang berat itu terangkat ya. Hari-hari sebelumnya cuma nangis-nangis terus, tapi setelah itu kami bisa punya perasaan yang lega ya, terbuka ya. Ya sudah Tuhan maunya apa, kami juga mau mengatakan ya kami hamba Tuhan, jadilah pada kami menurut perkataan-Mu. Ya, bagi saya pribadi juga ketika merenungkan doa Rosario, saya melihat bahwa Bunda Maria juga menemani Yesus. Dan seolah-olah di dalam permenungan itu Bunda Maria juga mengatakan hal yang sama, jangan khawatir bahwa aku juga akan menemani perjalanan perkawinan kamu. Ya, sehingga apapun yang terjadi, kamu tidak usah khawatir. Dan dari situ kemudian setelah berdoa Rosario dengan tetesan air mata di setiap butir Rosario, dan pada waktu selesai, kami seolah-olah mendapatkan satu kelegaan dan seolah-olah beban yang begitu berat tiba-tiba diangkat dan kami mengalami satu kelegaan dan kami bisa melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Bebannya sama dalam artian ya kondisinya sama, kami tetap tidak bisa punya anak, tetapi seolah-olah sekarang diberikan satu kekuatan baru untuk menghadapinya. Bahkan kami juga bisa melihat bahwa di dalam kesulitan seperti ini kami mempunyai satu kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Ya, dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan kalau punya anak-anak. Ya, jadi yang kalau mau diambil kekurangan anggur kami itu diganti dengan lebih banyak anggur dari Tuhan ya. Sekarang, yang lebih manis ya. Yang lebih manis ya setelah apalagi sekarang setelah lewat sekian puluh tahun ya, 24 tahun. Nah, sekarang kami bisa melihat rencana Tuhan tuh memang berbeda dengan rencana kami ya. Yeah. Dari situ kemudian kami mulai melakukan satu proses pencarian, discernment, kira-kira Tuhan menginginkan apa di dalam kehidupan kami. Kami mengikuti retreat di berbagai negara ya, termasuk juga ke India. Kami tinggal mungkin sekitar 10 hari di sana. Dan kemudian dari situ kami juga ikut beberapa retreat yang lain sampai akhirnya mendapatkan satu konfirmasi bahwa kami kalau mau melayani dengan sungguh-sungguh mungkin harus mulai dulu dengan satu studi ya. Akhirnya kami mengambil studi teologi selama 3 tahun dan kemudian di dalam proses itulah lahirlah Katolisitas sebetulnya. Ya, karena waktu kami ikut kuliah itu kayaknya hatinya itu bisa berkobar-kobar ya. Maksudnya mendengar begitu banyak pengajaran yang begitu indah dari gereja Katolik, tapi kami merasa kami belum mengenal ajaran itu walaupun baptis sejak lama ya, saya baptis bayi Steph dari SMP, tapi kok kayaknya baru tahu, baru ngeh gitu ya. Jadi mulailah kami menulis supaya jangan lupa ya. Jadi apa yang dari kuliah itu kami
coba tulis pelan-pelan dan kami taruh di website waktu itu. Dan ya itulah yang kemudian berkembang menjadi katolisitas.org. Ya. Pak Stef dan Ibu Ingrid, ada banyak devosi di dalam gereja Katolik, tapi mengapa berdevosi kepada Bunda Maria dan mengapa doa Rosario menjadi doa yang favorit untuk Bapak dan Ibu? Ya, ada begitu banyak devosi di dalam gereja Katolik, tetapi secara khusus devosi yang begitu luar biasa adalah devosi kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kehidupan kita membutuhkan seorang ibu, dan di dalam perjalanan spiritualitas kita juga membutuhkan figur seorang ibu. Dan doa Rosario ini kita dapat dibawa masuk untuk dapat lebih mengenal dan mengasihi Kristus dari kacamata seorang ibu yang pasti jauh lebih mengenal putranya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Jadi dengan berdoa Rosario, maka kita dibawa masuk di dalam permenungan Injil, mulai dari kehidupan Kristus, dari peristiwa gembira, kemudian ada peristiwa terang, ya, karya publik Kristus, kemudian peristiwa sedih, penderitaan Kristus dan wafatnya, dan sampai kemudian peristiwa mulia. Nah, dari sini kita maka perasaan kita dibawa masuk lebih mendalam untuk permenungan kehidupan Kristus. Juga doa ini sangat sederhana, ya. Jadi kekuatannya justru di dalam kesederhanaannya. Bagaimana kita bisa merenungkan peristiwa kehidupan Kristus dari kesederhanaan dan menggunakan keseluruhan diri kita. Seolah-olah tubuh kita juga ikut berdoa. Ya, pikiran kita juga ikut berdoa, hati kita juga turut berdoa. Kalau saya ini lebih pengalaman pribadi saya. Dari kecil saya dari SD saya sudah ikut Legio Mini waktu itu. Jadi sudah terbiasa sekali doa Rosario. Jadi memang kalau apapun dalam keadaan apa itu seperti udah refleksinya saya tuh Rosario gitu. Nah tapi saya percaya itu juga cara Tuhan untuk membawa saya untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus ya, dengan datang bersama dengan mamanya, datang dengan Bunda Maria. Jadi saya pikir itu adalah penolong yang Tuhan beri buat kita. Bukankah pesan terakhir sebelum Yesus wafat itu adalah memberikan ibunya kepada kita. Jadi saya pikir kalau kita dekat pada Bunda Maria, itu pasti Tuhan Yesus juga sangat berkenan gitu. Itu juga sudah sesuai dengan kehendak Yesus, karena Yesus tahu Bunda Maria ini hanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ya. Sebagai penutup nih Pak, Bu, apakah ada pesan-pesan bagi sesama devosan Bunda Maria? Ya, teman-teman devosan Bunda Maria yang terkasih, pesan dari saya adalah jangan takut untuk menghormati dan mengasihi Bunda Maria. Karena betapapun besarnya penghormatan kita kepada Bunda Maria, tidak mungkin melebihi penghormatan Kristus kepada bundanya sendiri. Jangan takut untuk menghormatinya, karena kalau kita menghormati Bunda Maria, kita mengasihi Bunda Maria tidak menyimpan penghormatan itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan membawa kita semakin lebih dekat kepada Kristus, sehingga kita bisa mengenal Kristus lebih dalam, kita bisa mengasihi Kristus dengan lebih lagi. Kalau buat dari saya, kalau mau diambil sebagai pesan ya, tapi yang sangat mengesankan buat saya dari Bunda Maria itu adalah kesatuannya dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau nanti di surga kita diukur oleh Tuhan dari seberapa besar kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, kalau kita sudah latihan dulu dengan melihat teladan Bunda Maria dan mencoba untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita di dunia ini bersama dengan Bunda Maria, mudah-mudahan nanti Tuhan melihat kita waktu kita sudah dipanggil Tuhan, Tuhan bisa melihat memang kita sudah merindukan Dia, sudah berusaha bersatu dengan Dia di dalam dunia ini, dan semoga Tuhan membuka pintu kerajaan surga dan membawa kita semua lebih lagi dengan secara sempurna bersatu dengan Tuhan. Terima kasih sekali Bapak Stefanus dan Ibu Ingrid atas kesaksiannya yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih,
Mari kita pun meneladan Bunda Maria, Bunda kita yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, Hamba Tuhan, terjadilah terjadilah padaku padaku menurut menurut perkataanmu. perkataanmu." Fiat voluntas tua bukan saja berlaku di awal pemberitaan kabar gembira oleh malaikat Gabriel atas rencana keselamatan manusia, tetapi juga terus dihidupi oleh Bunda Maria sepanjang hidupnya sampai di kaki salib Yesus. Semoga kita juga membawa fiat voluntas tua sepanjang hidup kita, dan kita berkata amin pada setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.